Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan analis RHB Sekuritas, Andre Benas. Selamat pagi, Mas Andre. Pagi. Iya, pagi ini indeks kita dibuka menguat. Sentimennya apa saja nih untuk hari ini? Kalau saya lihat sih sentimen pagi ini mungkin dari pengumuman GDP dari Jepang. Kalau kita lihat pengumuman GDP kuartal 1 ini sedikit lebih baik dibandingin dengan angka konsensus. Jadi kalau kita lihat market Nikkei hari ini agak sedikit flat. Tapi sebenarnya walaupun berita GDP-nya sedikit bagus, tapi GDP Jepang ternyata kalau kita annualize masih di sekitar minus 3,6%. Jadi kalau menurut berita ini sudah mulai memasuki resesi. Ini akibat dari dampak COVID-19. Jadi dampak indeks regional kelihatannya hari ini akan mengekor pergerakan di bursa Asia Timur seperti Jepang, Hong Kong, dan Korea. Dan kalau kita lihat pergerakan di bursa Jepang, walaupun beritanya cukup bagus, tapi ternyata tidak bisa mengerek indeks Nikkei ke rentang harga yang lebih tinggi. Jadi kelihatannya untuk pergerakan harga saham di Indonesia mungkin akan cenderung sideways, kemungkinan sedikit turun, karena kita tahu minggu ini juga minggu terakhir sebelum Lebaran, jadi mungkin volume market juga tidak terlalu besar. Jadi kelihatannya kecenderungan lebih ke sideways sih. Mas Andre, kalau kita lihat kan sekarang IHSG kita berbalik nih, udah ke zona merah ya. Menurut Anda apakah ini akan terus terjadi sepanjang hari ini atau masih ada kemungkinan lagi untuk terdorong? Kemungkinan besar sih kalau misalnya sampai ke merah sekali mungkin juga kelihatannya saya tidak ya, tapi terdorong pun banyak juga tidak. Jadi mungkin akan sangat ketat antara turun dan naik, tapi juga tidak terlalu banyak karena kita tahu masih banyak berita-berita negatif. Kemudian sentimen dari saham-saham perbankan dari minggu lalu juga kelihatannya masih terbawa ke pekan ini. Jadi itu pandangan saya sih. Jadi lebih banyak sentimen negatif dari sektor perbankan, karena sektor perbankan dalam beberapa waktu ini akan mengeluarkan laporan first quarter. Kemudian untuk ekspektasi mengenai restructuring dari NPL akibat dampak COVID-19, ini akan menjadi tema IHSG dalam beberapa waktu terdekat. Mas Andre, laporan dari Q1 apakah sudah mulai terlihat pada sekarang, sudah berdampak begitu? Apakah lebih berdampak nanti pada Q3? Sebenarnya kalau first quarter, angka-angka sih kemarin dari beberapa emiten perbankan sebenarnya masih cukup baik. Cuman memang yang kemarin membuat IHSG menjadi lebih negatif ini, kelihatannya harapan di quarter 2 dan quarter 3-nya itu yang agak sedikit bearish ya. Kalau kita lihat banyak dari perbankan memberikan pandangan bahwa angka restructuring di quarter 2 dan quarter 3 akan cukup besar, dan kemungkinan dampak recovery dari COVID-19 ini bisa lebih panjang dibandingin yang diharapkan. Jadi ekspektasi mereka masih di quarter 4. Jadi kalau kita lihat ya market merespon cukup negatif berbagai komen yang dikeluarkan oleh emiten perbankan. Baik, Mas Andre, juga Anda tadi sempat menyebutkan bahwa ini adalah akhir bulan Ramadan dan laporan keuangan dari perbankan ini banyak yang anjlok begitu ya. Tapi apakah dari sektor lain ini tidak ada yang bisa mendongkrak indeks kita, contohnya consumer gitu yang dari tahun ke tahun ini pada bulan Ramadan biasanya cukup naik begitu? Kalau saya lihat sih memang sebenarnya kalau kita lihat di pergerakan di minggu ini, semua harga saham consumer menurut saya sudah price in. Karena kalau kita lihat dari dampak COVID-19 mulai terasa di bulan Maret, saham consumer itu yang naik duluan. Jadi kalau di sekarang ini sudah tidak ada katalis yang lebih besar lagi untuk mendorong saham-saham seperti consumer staples. Tapi mungkin yang kita bisa harapkan mungkin dalam waktu dekat dengan adanya harapan bahwa ekonomi Indonesia akan dibuka dalam waktu 2-3 minggu, kemungkinan besar saham-saham cyclical seperti saham-saham consumer discretionary seperti retail, kemudian saham cyclical seperti Astra International, kemudian saham properti ini bisa naik karena yang kita tahu kalau misalnya nanti ekonomi dibuka, orang akan kembali berbelanja, orang akan kembali ke mall. Jadi kemungkinan saham-saham seperti itu yang bisa mendapat sentimen positif, walaupun sebenarnya laporan keuangannya tidak akan merefleksikan
kenaikan yang signifikan hanya dalam beberapa waktu. Jadi memang dampak COVID-19 ini lebih besar, tapi nanti hanya sentimen-sentimen positif terhadap beberapa saham yang cyclical, yang sangat sensitif terhadap pembukaan kembali dari pelonggaran PSBB. Kalau memang mau masuk sekarang nih Mas Andre, menurut Anda kita harus ambil jangka pendekkah untuk beberapa sektor atau bagaimana? Kalau untuk saat ini kayaknya lebih bagus jangka pendek untuk berbagai sektor, karena kalau kita lihat memang masih banyak tantangan, terutama di 2-3 bulan ke depan. Jadi mungkin saham-saham seperti retail itu sentimen positifnya cukup besar, karena biasanya sebelum Lebaran memang kan tempat-tempat retail akan ramai dikunjungi. Walaupun sekarang masih terjadi PSBB, namun memang di market ini ada harapan bahwa PSBB akan segera dibuka dan mal-mal bisa segera kembali ramai. Jadi memang saham-saham consumer discretionary ini bisa dilihat dalam waktu jangka dekat. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin yang lebih defensif, ya balik lagi kita harus melihat saham-saham seperti utilities, Telkom, kemudian Excel. Kemudian kalau untuk jangka yang lebih panjang lagi, saham perbankan boleh dilihat karena memang 2021 nanti akan recovery-nya akan cukup besar. Baik, itu dia rekomendasinya dari Mas Andre. Terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini.